Yokai Mina! Jadi kemarin ada yang komen kayak gini. Dan setelah gue cari tahu, ternyata itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah transformasi alam dan transformasi bentuk. Kuy, langsung aja kita bahas. Yokai, itu Mina! Cakra sangat penting, bahkan untuk jutsu yang paling dasar. Melalui berbagai metode, yang paling umum adalah segel tangan. Cakra dapat dikontrol dan dimanipulasi untuk menciptakan efek yang tidak mungkin terjadi dengan cara lain, seperti berjalan di atas air, mengembuskan api, atau menciptakan ilusi. Cakra biasanya tidak terlihat oleh mata telanjang, kecuali jika sangat terkonsentrasi atau terwujud dalam jumlah besar. Ini jarang terlihat karena pembatasan 8 tenketsu khusus yang dikenal sebagai 8 gerbang yang membatasi jumlah cakra yang dapat dilepaskan seseorang pada suatu waktu tertentu. チャクラっていうのは忍びが術を使う時に必要とするエネルギーのそれは人体の細胞の一つ一つからかき集めて生み出す身体エネルギー多くの修行や経験によって積み上げられる精神エネルギーの2つで構成されてるのよ。つまり術っていうのはこの2つのエネルギーを体内から絞り出し練り上げそのチャクラを因を結ぶことで発動させるってわけ。ま、見てろ。まあ、こんな感じだ。チャクラを足の裏に集めて木の幹に吸着させる。 Sejak disebarkan oleh Hagoromo yang lebih dikenal sebagai Rikudo Senin, cakra telah menjadi suatu bentuk energi kehidupan yang diproduksi oleh semua individu sampai tingkat tertentu. Mereka yang kehabisan energi kehidupan tersebut akan menghadapi resiko kematian yang sangat besar. Diproduksi di dalam dan dimanipulasi oleh organ-organ seperti jantung. Energi tersebut bersirkulasi ke seluruh tubuh dalam suatu jaringan yang disebut sistem jalur cakra, yang mirip dengan sistem pembuluh darah dan jantung. Kelompok-kelompok seperti shinobi telah belajar untuk menghasilkan lebih banyak cakra dan melepaskannya keluar tubuh mereka melalui titik-titik tekanan yang disebut tenketsu untuk melakukan jutsu. ま、お前の限界は2発。こんなところだ。2発以上使おうとすればどうなる？ 3発目は発動しない。無理に術を発動しようとすれば術はうまく発動しない上にチャクラはゼロになり、下手したら死ぬぞ。経絡系って何なのさ。経絡系とは血液を流す血管のように全身に広がっているチャクラを体の隅々まで行き渡らせる管の束のようなものです。それに経絡系は体内のチャクラを練り込む内臓と密接に絡み合ってます。だからその経絡系を攻撃されると内臓にもダメージを受けてしまうんです。へえ、お前詳しいな。 Saat membuat ninjutsu, dua metode memanipulasi cakra disebut sebagai transformasi alam dan transformasi bentuk. Kita bahas satu-satu. Transformasi alam atau Seisetsu Henka merupakan bentuk pengendalian cakra tingkat lanjut yang melibatkan pembentukan dan pendefinisian sifat cakra seseorang, mengubah sifat dan karakteristiknya untuk digunakan dalam berbagai teknik. Transformasi alam mengubah sifat-sifat cakra. 別に螺旋岩を見せたのは自慢したかったからじゃない。螺旋岩は形態変化だけを極めた術だって前に言ったよな。で、その形態変化と性質変化を加えた術が千鳥だ。へえ、また自慢だってばよ。この術はチャクラを雷に性質変化させるだけではなく、放電させるように形態変化させて攻撃の威力とその及ぶ範囲を決めてる。 Ada 5 sifat transformasi alam dasar yang merupakan fondasi dari semua ninjutsu unsur. Sifat-sifat ini sangat penting bagi gaya hidup shinobi, sehingga masing-masing dari 5 negara besar shinobi diberi nama berdasarkan salah satu dari kelima sifat tersebut. Setiap unsur secara alami lebih lemah dan lebih kuat dari unsur lainnya. Api kuat melawan angin, tapi lemah melawan air. Angin kuat melawan petir, tapi lemah melawan api. Petir kuat melawan tanah, tapi lemah melawan angin. Tanah kuat melawan air, tapi lemah melawan petir.
Air kuat melawan api, tapi lemah melawan tanah. どの性質って？いいか？基本的にチャクラの性質変化の種別は5種類しかない。火、風、水、雷、土の5種類だ。そもそもこの基本性質は忍び五大国の名の由来でもあり、 Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe ya. Secara umum, cakra setiap orang memiliki ketertarikan terhadap salah satu dari 5 transformasi alam dasar. Ketertarikan terkadang dapat bersifat genetik, atau setidaknya umum pada keluarga tertentu. Ketertarikan seseorang dapat diidentifikasi menggunakan potongan kertas yang terbuat dari jenis pohon khusus yang tumbuh dan diberi makan cakra. Ketika apa yang disebut kertas induksi cakra ini terkena sedikit saja cakra, ia bereaksi sesuai dengan elemen laten cakra. Api, kertas akan terbakar dan berubah menjadi abu. Angin, kertas akan terbelah dua. Petir, kertas akan kusut atau mengkerut. Tanah, kertas akan berubah menjadi tanah dan hancur. Air, kertas akan basah atau lembab. Nah, kalau kalian mau tahu apa aja contoh jutsu dari kelima transformasi alam dasar, kalian bisa tonton video-video gue sebelumnya. 雷の性質なら紙にシワが入る。風なら切れる。火なら燃える。水なら濡れる。土なら崩れる。 Transformasi bentuk atau Keitai Henka adalah bentuk pengendalian cakra tingkat lanjut yang melibatkan pengendalian bentuk, gerakan, dan potensi cakra seseorang, menentukan ukuran, jangkauan, dan tujuan suatu teknik. Contoh utama dari manipulasi bentuk adalah Rasengan, yang digambarkan sebagai manipulasi bentuk yang telah dibawa ke tingkat tertinggi. Rasengan sangat bergantung pada kontrol cakra dan tidak memerlukan penggunaan segel tangan. Dengan membangun sila yang dipelajari dari latihan memanjat pohon dan latihan berjalan di permukaan air, Rasengan adalah cakra yang telah diputar dan kemudian dipadatkan menjadi bentuk bola. それにはチャクラの性質変化と形態変化の2つのテクニックが不可欠だ。形態変化と性質変化。じゃ、まずは形態変化の説明からいこう。螺旋岩を作ってみろ。いいってばよ。螺旋はい、ストップ。お前はもうチャクラの形態変化はマスターしている。岩。チャクラを超スピードで乱回転させて圧縮する。このこと自体がチャクラの形態変化であり、螺旋岩はそれを極めた術だ。 Teknik seperti Rasengan dapat diubah menjadi elemen angin Rasengan atau elemen angin Rasen Shuriken. Sifat pemotongan elemen angin dikombinasikan dengan gerakan spiral cakra dapat mengubah cakra menjadi jutaan bilah sangat kecil dalam formasi spiral. Jinjuriki ketika berubah melalui bentuk progresif mereka menjadi binatang berekor mereka, memiliki cakra yang dibentuk di sekitar mereka agar menyerupai bentuk binatang berekor mereka. Melalui transformasi lebih lanjut, cakra binatang berekor dapat terwujud menjadi daging dan tulang binatang berekor. Moreda shita chakraが安定を求めてキュービの型により近づこうとしてるのか。今まで漏れ出したキュービのチャクラとは質も量も違う。中にあるナルトの体を媒体にしているだけで、あれはまさに小さなキュービそのもの。Yokai, itulah penjelasan apa itu Seisetsu Henka dan Keitai Henka. Gimana, udah mulai ngerti kan sekarang? Ulang lagi video ini kalau kalian masih belum ngerti.
Kalau ada yang kurang, langsung aja kalian tulis di komen. Jane, Mina. ありがとうだってばよ。サンキュー。